Halo guys, kembali lagi bersama gua. Jadi di video kali ini gua mau berbagi tips and trik bagaimana gua bisa menghafal Al-Qur'an 30 juz. Jadi menghafal kemudian melancarkan sehingga ketika kita udah selesai menghafal Al-Qur'an itu ya nggak hilang gitu guys ibaratnya. Istilahnya itu ya nggak cuma selesai ngapal doang, tapi memang kita tuh hafal 30 juz satu Al-Quran gitu. Karena di video sebelumnya gua sempet bilang kan waktu gua tes untuk jadi imam di Abu Dhabi itu ada materi tesnya hafalan 30 juz. Nah, jadi di video kali ini gua mau berbagi pada kalian kalau kalian teman-teman ada yang sedang menghafal, sedang ada yang berusaha lagi ngapal gitu lah ya. Ya semoga gue bisa berbagi dan eh, berbagi dan bermanfaat untuk kalian lah. Karena kan mungkin memang banyak ya eh, di video-video lain gitu. eh, Trik, tips gitu ngafal Al-Quran. Cuma ya mudah-mudahan gue juga bisa berbagi guys. Jadi gue itu ngapal di pesantren, pondok pesantren terpadu Darul Quran Mulia. Itu ada di Bogor. Di Bogor perbatasan antara Bogor sama Tangsel itu yang muncul terus Puspitek. Nah terus di situ ada kayak apa namanya, ada gapura gitu gede, selamat datang di Kabupaten Bogor. Nah situ nggak jauh dari sana ntar ada pondok pesantren Darul Quran Mulia. Jadi gue mondok situ sejak tahun 2008 guys. Ya sebenarnya gue juga bukan termasuk orang yang cerdas terus pinter, IQ-nya tinggi. Sebenarnya gue enggak, gue tuh biasa-biasa aja. Justru bisa dikatakan ya kurang gitu ya, kurang berbakat untuk belajar mengingat. Nah gue masuk pesantren itu juga waktu itu awal-awalnya nggak ada pikiran sama sekali gitu. Gue mau menghafal, gue bisa menghafal. Ekspektasi gue waktu itu juga belum ada, karena kan waktu gue masuk itu gue karena saran terus disuruh sama orang tua ya kan. Jadi memang faktornya gue faktor orang tua. Nah gue masuk situ tes, alhamdulillah lulus. Ya akhirnya memulai kehidupan di pesantren yang baru gitu. Waktu itu juga pesantrennya baru baru dibuka. Gue itu angkatan kedua. Angkatan kedua, jadi angkatan pertama itu tahun 2007. Nah, pokoknya gini, jadi waktu awal-awal itu sebelum gue menghafal Quran, jadi di sana itu ada namanya yang pertama melancarkan bacaan atau istilahnya itu tahsin. Nah, tahsin Al-Quran, jadi kita itu sebelum hafal wajib kita itu bacanya lancar dulu dah. Nggak boleh nggak lancar bacaannya. Baca Al-Quran nih, baca Al-Quran kayak gini. Kenapa? Karena kualitas menghafal itu, kualitas membaca akan menentukan mudah atau sulitnya nanti menghafal guys. Lancar atau tidaknya kita ntar ngapal itu salah satu faktornya itu sebabnya adalah kelancaran bacaan. Nah, waktu itu gue sekitar berapa bulan ya, gue bisa lancar gitu. Pokoknya gue, oh ya ada tes dulu, pertama tes masuk ke tim Tafis. Eh, ada tesnya itu gue, tes pertama gue nggak lulus. Tes pertama gue nggak lulus, ya waktu itu gimana ya perasaan gue ya? Kecewa sih, kecewa pasti. Tapi gue waktu itu belum ada pikiran gue pasti bisa. Gue nggak tahu ya, kayak gue nggak inget gitu. Gue biasa-biasa aja kayaknya. Cuma yang namanya gagal kan pasti kan kecewa gitu kan.
Akhirnya gue gagal, terus di apa namanya di tes kedua. Nah baru di tes kedua gue tes, terus gue ngikutin bacaan. Yang gue inget kayaknya gue nggak lulus juga deh, tes kedua tes ketiga gue nggak lulus, gue lupa ya. Kayaknya tes keempat sih guys gue tuh baru lulus. Tes keempat itu gue kayak teman-teman gue yang udah pada lulus dan gue belum lulus gitu. Emang emang geblek guanya gitu guys, nggak bukannya nggak serius, gue udah serius cuma masih kurang kayaknya. Akhirnya kayaknya sih tes keempat ya yang gue ingat, gue tes keempat gue lulus, terus akhirnya gue masuk tim Tafis, mantap. Nah terus gue udah masuk tim Tafis, gue ngapal tuh di situ kan. Nah ngapal terus gue dapat di semester satu kelas 1 SMP jus satu nih, satu jus. Terus di ujung semester satu itu ada lomba lomba hafalan. Nah gue ikut tuh 2 jus kan, jus 30 sama jus satu. Ya alhamdulillah banget tuh gue menang. Gue juara harapan satu kalau nggak salah. Juara satunya, juara satu temen gue namanya Mubarok, yang kedua juara duanya si Pajrul kalau nggak salah. Juara tiganya apa gue ya, gue lupa. Pokoknya gue alhamdulillah gue apa namanya gue juara gitu. Gue dapat hadiah. Terus hadiahnya itu gue dapat sebulan itu 25.000, karena kan 2 jus ya, jadi dapat beasiswa gitu kayak uang jajan. Kalau 7 jus 70.000, 10 jus 100.000, 20 jus 200.000 sebulan tuh guys. Nah terus udah kayak gitu gue jadi eh, apa hafal ya. Jadi yang pertama itu kalian harus memperbagus tahsin dulu, karena wajib banget sebelum menghafal itu tahsin guys. Nah yang kedua itu adalah target. Target kalian itu mau dapat berapa? Misalkan kayak eh, setahun ini misalkan mau dapat misalnya 10 jus, oke 10 jus atau 12 jus lah ya. Kan satu tahun kan 12 bulan, nah hitung aja misalkan sebulannya 1 jus. Kalau setahun 12 jus berarti sebulannya berapa? Ya 1 jus. Nah kalau sebulan 1 jus berarti ntar per minggunya berapa? Kalian tuh harus dapat berapa jus berapa halaman per minggu. Nah itu kan 1 jus itu kan ada 20 halaman. Nah, 20 halaman, terus dalam 1 minggu itu kalian harus dapat berapa halaman. Dan sebulan ada 4 minggu. Berarti 20 bagi 4 misalkan. Berarti 20 bagi 4 5, berarti per minggu itu kalian dapat 5 halaman minimal guys. Gitu. Jadi gue juga dulu kayak gitu guys waktu masih SMP. Waktu SD kan gue main-main mulu gitu ya, ke kebon, ke empang gitu kan. Main bola siang-siang, nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, jarang. Nah cuma ketika masuk pesantren itu alhamdulillah gue ada kesadaran gitu guys. Kesadaran harus ngafal ya serius gitu. Ya, alhamdulillah banget itu taufik dari Allah gitu, gue diberi kesadaran kan, asik. Terus yang pertama tadi tahsin, memperbagus bacaan. Yang keduanya target. Nah yang ketiga adalah istiqomah, konsisten. Yang ketiga nih konsisten. Kenapa guys konsisten? Ya harus konsisten lah dimana-mana juga. Kalau misalkan kita mau apapun, kita mau sukses, kita mau berhasil, ya konsisten itu adalah salah satu kunci terpentingnya, ya kan? Ya kan kalau misalkan kita nggak konsisten ya ntar kita bisa mulai tapi ntar nggak bisa melanjutkan, kita nggak bisa bertahan. Nah makanya di Quran juga kayak gitu, kita tuh harus konsisten, nggak boleh, nggak bisa enggak. Ya kalian mau jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi apa namanya pejabat, ya kan harus konsisten kan di bidang itu. Nah ngafal Quran pun begitu guys. Ya apalagi kalau misalkan ngafalnya itu nanti udah di umur-umur SMP, SMA. Sedangkan nanti misalkan kalau SMP belum beres, terlanjut di SMA. Itu pun kalau ntar misalkan lanjut ke pesantren. Nah kalau enggak kan
belum selesai juga di SMA, ya berarti beres. Kenapa? Karena kalau misalkan udah selesai SMA terus masuk kuliah itu lu bakal susah banget. Yang gue rasain gitu, gue aja nih selesai di SMP 30 juz, terus SMA gue udah lancar 30 juz, bahkan ketika kuliah aja masih sulit untuk menjaga hafalannya, murojaah, ngulang-ngulang gitu, kita melihara hafalannya. Nah makanya apalagi kalau misalkan nanti kuliah digabungin sama eh, kuliah digabungin sama sama kayak aktivitas kuliahnya, terus ngafalnya juga, merojahnya juga. Nah itu makin ribet guys, pasti pusing pasti. eh Susah untuk kuat tuh pada saat itu, ntar susah guys. Ya belum waktu nyantainya, main-mainnya, ya kan, apalagi kan darah-darah muda guys, susah kalau misalkan nggak have fun gitu kan. Kalau misalkan udah beranjak dewasa tuh susah. Makanya jadi selama apa namanya, yang masih ngafalnya masih SMP, SMA, itu maksimalkan. Itu harus beres, wajib wajib. Harus banget selesai di pesantren. Gitu guys. Ya kalau misalnya nggak ngafal di pesantren, misalnya ngafal di rumah, di rumah tahfiz, ya itu berarti harus selesai di situ. Ya bukan berarti kalau misalnya nggak selesai kan dosa, ya kan, nggak mungkin. Itu guys, jadi ada tiga ya. Kalau bagi gua ada tiga kuncinya. Apa aja? Yang pertama tadi, eh tahsin, memperbagus bacaan. Yang kedua, target. Target. Yang ketiga, konsisten. Yang mudah-mudahan ketiga kunci yang bisa gua berikan ini bermanfaat buat kalian. Oke, ini aja video dari gua. Ntar insya Allah ntar gua akan lanjutkan di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk ini ya guys ya, jangan lupa untuk dukung channel gue dengan cara like, subscribe, terus komen dan share ya guys ya. Itu aja dari gue kita bertemu lagi ntar, oke? Peace, bye.